Semua itu karena hasutan Mbak Mira. Loh, saya nggak paham, memangnya kenapa? Kenapa dia harus menghasut? Meskipun Dira mendesak Mas Arya untuk menceraikan saya, tapi Mas Arya tetap gak mau. Mas Arya juga minta saya jangan masukin ke hati omongan Dira. Tapi gimana pun, Mas Arya tetap akan mempertahankan pernikahan kami. Tapi itu kabar yang baik, Mbak. Artinya Mbak dan suami itu sepakat, kalian kompak. Tapi rasanya sulit sekali jalanin hari-hari saya di rumah. Begitu banyak cobaan. Terlebih Mbak Mira, dia nggak pernah berhenti buat misahin kami. Pokoknya nanti pas kamu pulang aku masakin yang enak buat kamu. Makasih ya sayang. Yaudah ya, aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Oke. Anjani, kamu sengaja ya mau merusak hubungan ayah dan anak? Enggak, Mbak. Saya nggak pernah ada niatan kayak gitu. Kamu pikir saya percaya perempuan udik kayak kamu pasti punya niat terselubung? Kamu ngaku aja deh, kamu mau nguras hartanya Arya kan? Buktinya Arya ngasih keuangan keluarga ke kamu. Dasar matre. Cukup, Mbak. Selama ini saya diam, Mbak hina, Mbak jelekin saya. Tapi Mbak nggak ada hak untuk itu, Mbak. Mbak nggak kenal saya. Kamu mau nyeramain saya? Hah? Kan, Mbak. Saya nggak akan biarin Mbak kasar sama saya. Aduh sakit, sakit pasien. Berani ya kamu sakitin tante saya? Gira, Ibu bisa jelasin. Pas. Ibu. Jangan sebut kamu ibu. Karena kamu bukan ibu saya. Dira, kamu lihat sendiri kan kalau ibu tiri kamu itu bener-bener jahat. Dia mau nyakitin tante, Dira. Tante nggak kebayang deh kalau sampai kamu seatap sama dia, kamu pasti juga bakal disakitin. Mbak jangan fitnah saya dong, Mbak. Cukup. Pergi kamu dari sini. Dan kamu, saya bakal laporin ini ke ayah. Ayo deh tante, kita masuk aja ke dalam rumah. Ya Allah, aku harus gimana? Ini yang kamu pantas dapatkan, Anjani. Jangan pernah bermimpi bisa bahagia jadi istri Arya. Tante lagi lihat apa? Ini Dira, tangan tante sakit banget, Dira. Gara-gara ibu tiri kamu tuh. Tuh. Kok dia berani banget sih nyakitin tante? Tante cuma takut kamu diapa-apain sama dia, Dira. Aku bakal nyuruh ayah buat musik dia. Sakit banget, aduh. Dira, bukain pintunya, Dira. Dira, biarin ibu jelasin dulu, Dira. Saya nggak nyakitin tante kamu. Dira, udah tante, biarin aja. Ayo kita masuk aja ke kamar. Dira, buka pintunya. Ya Allah, berikan hamba kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Mbak berada di luar rumah sampai kapan? Sampai Mas Arya pulang, Mbak. Hah? Selama itu? Selama itu kamu di luar, kamu nggak makan dan minum, Mbak? Soal lapar dan haus bisa saya tahan, Mbak. Tapi rasa sakit hati jadi ibu tiri yang gak dianggap itu rasanya jauh lebih sakit. Padahal saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Mbak. Aduh, kru bisa kesini? Minta air putih dong. Mbak,
Mbak minum dulu, Mbak. Mbak Anjani, minum dulu. Pelan-pelan, Mbak. Tarik nafas, buang nafas. Kita tunggu sampai kamu udah tenang, Mbak. Udah siap, Mbak Jani, untuk lanjutkan. Masih kuat. Mbak Wulan, makasih ya. Padahal ya Mbak Jani, kamu tuh sudah berjuang. Kamu sudah menunjukkan cinta kamu pada Dira. Tapi saya nggak paham, kok dia sampai segitu teganya mengunci kamu di luar seperti itu? Sebenarnya Dira nggak salah, Mbak. Dia hanya korban hasutan tantenya. Mbak Mira selalu aja playing victim. Dia berusaha memutarbalikkan fakta. Anjani, bangun. Sudah pulang. Kenapa kamu tidur di sini? Kalau aku bilang yang sebenarnya, pasti Mas Arya bakalan marah sama Dira. Dan Dira akan semakin membenci aku. Aku nungguin tadi kamu pulang, Mas. Jadi aku ketiduran di sini. Lain kali kamu tunggu dalam aja ya. Kan kasihan kamu. Iya, Mas. Terima kasih ya sayang. Aku beruntung punya istri sebaik kamu. Yaudah yuk kita masuk. Loh, kok pintunya dikunci? Mungkin Dira ngiranya aku udah tidur di kamar, Mas. Dira, buka pintu. Dira, Ayah, bukain pintunya ya. Aku dikunciin di dalam. apa benar yang dibilang Dira? Kok Dira kamu kunciin di dalam? Enggak, Mas. Aku nggak ngelakuin itu, Mas. Ayah bukain ya. Kalau kamu nggak melakukan itu, ini apa? Kenapa kunci rumah ini ada di sini? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa kunci itu ada di sini, Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin itu, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin kunciin Dira di dalam. Ayah. Ayah lihat tuh kelakuan dia. Aku dikunciin dia dari pagi sampai aku gak bisa kuliah. Gitu tuh kelakuan istri ayah kalau lagi gak ada ayah. Sudah, kamu jangan menangis. Tante yakin kalau rencana itu bakal berhasil. Semua tergantung acting kamu nanti. Semoga kamu bisa meyakinkan ya. Aku yakin aku pasti berhasil, Tante. Apapun akan aku lakukan, yang penting cewek itu bisa keluar dari rumah ini. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam. Nanti Tante yang kunciin. Mbak Mira dan Dira melakukan segala cara agar Mas Arya membenci saya, Mbak.
bahkan memfitnah saya. Dan suami Mbak tuh terhasut. Masa iya dia percaya kamu tega berbuat jahat sama anaknya sendiri? Ya akhirnya suami saya terhasut juga, Mbak. Dia menuduh saya membenci Dira karena telah menguncinya seharian. Lo gimana sih Mbak? Kan kamu yang dikunci di luar. Kenapa jadinya kamu yang disalahkan? Saya hampir nyerah dan mutusin buat balik ke kampung malam itu juga, Mbak. Karena emang gak mudah menjadi ibu sambung dari anak gadis yang beranjak dewasa. Apalagi saat itu Dira sudah punya pacar. Hah? Dira? Dia sudah punya pacar? Iya, Mbak. Dan kamu sebagai ibu sambung juga tahu dan mengizinkan dia pacaran? Ya, saya sih gak masalah. Namanya juga anak remaja. Punya rasa suka itu wajar. Kita juga pernah merasakannya kan dulu. Iya Mbak, benar Mbak. Masa remaja itu kan penuh dengan gejolak perasaan kan ya Mbak. Tapi menurut saya disitulah peran orang tua agar dia bisa membimbing tanpa mengekang anaknya. Karena Mbak seperti pepatah, memang cinta itu sangat indah. Tapi jika cinta itu dibiarkan tanpa arah, ia akan tumbuh liar. Dan dia akan menyakiti siapapun yang dituju dan juga yang memberikannya sendiri Mbak. Iya, Mbak. Karena itu saya mulai khawatir. Saya tegur dengan hati-hati. Tapi entah kenapa sejak saat itu Dira mulai menjauh. Dia makin benci sama saya. Iya. Maaf, Mas siapa ya? Saya pacaran Dira. Dira di dalam kan? Hai Beb. Hai cantik. Udah yuk duduk dulu. Kenapa sih diem aja? Bikinin minum lah buat cowok gue. Udah cepetan. Sebentar saya ambilin. Siapa tuh? Biasalah pembantu baru gue.